Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masuki kepada bab baru, yaitu bab ibadatus salaf, ibadahnya para salaf. Poin A atau bagian A dari bab ini yaitu anjuran untuk beribadah, khusyuk dalam ibadah, dan juga perkataan para salaf berkaitan dengan ibadah dan kekhusyuan. Dalam hal ini ada catatan kaki dari Syekhul Islam, artinya dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, az-dzunubu innama taqa'u idza kanatin nafsu ghaira mumtasilatin lima umirat bih. Dosa hanya akan terjadi apabila jiwa tidak mencitrakan, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Wa ma'amtisalil ma'mur la taf'alul mahdur. Bersamaan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, ia tidak melaksanakan, tidak melakukan apa yang dilarang. Fa innahuma diddani, karena dua hal ini adalah dua hal yang bertentangan, yaitu melaksanakan perintah harus dibarengi dengan tidak mengerjakan yang terlarang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 24 yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini, kadzalika linasrifa anhu su', dengan karena itulah kami menghindarkan, memalingkan darinya keburukan-keburukan, yaitu keburukan yang menimpa pada diri Nabi Yusuf dikarenakan beliau menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 42. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku, mereka yang engkau wahai iblis tidak punya kuasa atas diri mereka, yaitu tidak bisa menguasai mereka, tidak bisa menggoda mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka hamba-hamba Allah yang ikhlas tidak dapat disesatkan oleh syaitan. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, perenungan bagi kita, bahwa hamba-hamba Allah yang mukhlis, mereka ini la yughwihimus syaitan, tidak dapat disesatkan oleh syaitan. Fal ghayyu, dan makna al ghayyu yaitu kesesatan itu adalah khilafur rusydi, yaitu lawan dari petunjuk. Lawan dari petunjuk itu adalah kesesatan. Apa itu hakikatnya? Wa ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Maka man malat nafsuhu ila muharram falyati biibadatillah kama amarallah mukhlishan lahuddin fa inna dzalika yasrifu anhu su'a wal fahsya. Kata beliau rahimahullahu taala, barang siapa yang hatinya condong kepada kemaksiatan atau kepada sesuatu yang diharamkan, maka hendaknya dia melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu menunaikan ibadahnya kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, dengan memurnikan ketundukan, ketaatan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala.
Maka fa inna dzalika, maka dengan sebab itu, yaitu seseorang menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah karena Allah semata, ikhlas dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu menjauhi kebid'ahan. Fa inna dzalika yasrifu anhu su'a wal fahsya, perbuatan itu akan memalingkan dia dari keburukan dan dari kejijian, yaitu dari dosa dan perbuatan-perbuatan keji. Demikian termasuk perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan fungsi daripada ibadah, yaitu dapat memalingkan seseorang dari perbuatan dosa dan juga memalingkan seorang dari kesesatan. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 10 halaman 314. Lalu kemudian kita akan masuki kepada riwayat-riwayat ibadah dari para salaf. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kalimat yang pendek, namun ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Betapa kita ini sangat lalai dan jauh dari jalannya para salaf. Asyita'u ghanimatul abidin. Asyita'u ghanimatul abidin. Ini disebutkan dalam Hilyatul Auliya, tapi yang sudah diseleksi ataupun sudah dikoreksi. Asyita'u ghanimatul abidin, yaitu bahwa musim dingin itu kalau di Arab, tanah Arab zaman itu malamnya panjang, siangnya pendek. Itu ghanimatul abidin. Apa makna ghanimatul abidin? Itu keberuntungan yang akan dimiliki, aku akan diperoleh oleh orang-orang yang ahli ibadah. Karena orang-orang yang beribadah di musim dingin, dia punya waktu yang panjang untuk beribadah di malam harinya dan berpuasa yang pendek di siang harinya. Nanti kita akan temukan penjelasan itu di kalimat-kalimat berikutnya. Dari perkataan putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Abdullah ibn Umar. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga mengatakan satu kalimat yang lain yang terkait dengan anjuran untuk banyak beribadah dan melakukan ketaatan. Beliau rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala mengatakan, man lam ta'murhus sholatu bil ma'rufi wa tanhahu 'anil munkari lam yazdad biha illa bu'dan. Kalimat ini juga teguran yang keras buat kita. Barang siapa yang sholatnya tidak mendorongnya untuk beramar ma'ruf, barang siapa yang sholatnya tidak membuatnya menegakkan amar ma'ruf dan menahi mungkar dan menjauhi atau melarang dari yang mungkar, lam yazdad biha illa bu'dan, tidaklah sholatnya menambahkan bagi dirinya selain ia semakin jauh dari Allah. Ya Rabbana. Artinya ketika kita sholat tetapi kita tidak mampu menegakkan amar ma'ruf dan kita tidak mampu menegakkan nahi mungkar, berarti kita ini, sholat kita ini tidak mendatangkan manfaat dan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini disebutkan dalam Az-Zuhud, karya dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka maknanya ini terkait dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mengisyaratkan perbuatan menjauhkan seorang dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu manakala salatnya telah mendapatkan atau diterima oleh Allah dan sholatnya mencapai derajat khusyuk dan juga sholat yang memberi manfaat bagi orang yang mengerjakannya. Dan ini tentu bukan berarti hanya asal sholat, tapi penegakan sholat yang nanti kita akan lihat bagaimana perilaku para salaf. Sebenarnya ada sebuah kitab yang indah terkait dengan ini, yaitu A'malul Qulub. Ada di dalam kitab A'malul Qulub karya dari Ustadz Dr. Khalid bin Utsman As-Sabat. Ada satu bab, di dalam bab itu namanya bab al-khusyuk.
itu sangat luar biasa berbicara tentang khusyuk di dalam sholat, dan beliau riwayatkan kisah para sahabat, para tabi'in dan para a'immah bagaimana mereka menegakkan sholat khusyuk mereka. Kalau kita mau membandingkan kehusyuan mereka dengan sholat kita, maka sungguhnya mungkin ibaratnya kita ini tidak mengerjakan sholat. Ibaratnya kita ini seolah-olah tidak mengerjakan sholat, karena amat jauh bagaimana mereka dapat khusyuk di dalam sholatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga mengatakan, madumta fi sholatin fa anta tuqri'u babal malik wa man yuqri'u babal malik au fa anta taqra'u au tuqri'u babal malik wa man yuqri'u babal malik yuftahu lahu. Engkau selama di dalam sholat berarti engkau sedang mengetuk pintu raja, dan barang siapa yang ia mengetuk pintu raja pasti akan dibukakan untuknya, yaitu raja di sini Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika seorang di dalam sholat ia sedang bermunajat, ia sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ia bermunajat, benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah mendengar munajatnya dan Allah akan mengabulkan apa yang menjadi harapannya. Ini disebutkan dalam kitab Sifatus Sofwah jilid 1 halaman 190. Berikut ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, annahu kana idza dakhala asy-syita'u qala ya ahlal qur'ani talal lailu li salatikum wa qasuran naharu li siyamikum faghtanimu. Beliau berkata rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya apabila diriwayatkan dari beliau, diceritakan bahwasanya apabila telah memasuki musim dingin, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, ya ahlal Quran, wahai orang-orang yang menjaga Al-Quran, wahai orang-orang yang menjadi keluarga Al-Quran, talal lail, inilah saatnya malam itu menjadi panjang, li sholatikum, untuk kalian bisa sholat, yaitu sholat panjang di malam hari, wa qasuran naharu li siyamikum, dan siang hari yakni menjadi pendek untuk kalian berpuasa. Faghtanimu, maka raihlah keberuntungan yang besar di saat itu. Karena orang bisa sholat malam itu merupakan satu keindahan, kenikmatan. Ya Rabbana, kita belum bisa merasakan, sehingga malam kita nikmatnya di dalam tidur dan mimpi. Kalau mereka nikmatnya malam adalah untuk bermunajat dan beribadah kepada Allah. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim, di situ dinukilkan beliau berkata, sami'ahum Amir bin Abdi Qais rahimahullah wa ma yadhkurunahu min amri dhai'ati bis shalah. Yakni beliau berkata, Amir bin Abdi Qais rahimahullah mendengar orang-orang berbicara tentang kelalaian di dalam sholat. Maka beliau bertanya, Amir bin Abdi Qais rahimahullah ini, atajidunahu, apakah kalian mendapatkan keadaan itu, yaitu lengah dalam sholat? Qalu, mereka mengatakan, na'am, iya, kami mengalami kelalaian di dalam sholat. Artinya ketika sholat ada saat-saat di mana akal kita melayang kemana sehingga tidak terfokus kepada bacaan dalam sholat kita. Apa kata Amir bin Abdi Qais? Beliau mengatakan, wallahi la an takhtalifal asinnatu fi jawfi ahabbu ilayya min ayyakuna hadha minni fi salati. Demi Allah, sekiranya anak panah bertubi-tubi mengenai perutku, lebih aku sukai hal itu daripada aku mendapati sholatku, di dalam sholatku kelengahan. Ya Rabbana. Maknanya apa? Beliau
Amir bin Abdi Qais ini rahimahullah ta'ala hampir tidak pernah merasakan kelalaian di dalam sholatnya. Dan Amir bin Abdi Qais ini orang yang luar biasa ahli ibadahnya. Pernah dijadikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai gubernur di Syria. Apa yang terjadi ketika beliau mengutus seseorang untuk mencatat orang-orang yang berhak untuk menerima zakat? Terus dicatat semua. Ketika diserahkan kepada Umar ibn Khattab dari nama-nama itu, maka beliau terperanjat. Urutan pertama, nomor pertama Amir bin Abdi Qais. Ditanyakan, siapa ini Amir kami? Amir kalian. Urutan pertama dari orang yang miskin. La haula wala quwata illa billah. Maka beliau perintahkan 1000 dinar. Tapi begitu menerima 1000 dinar ini, dan istrinya tidak tahu dia apa yang dia ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau orang menerima uang 1000 dinar kira-kira langsung sujud syukur. Ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya, ada apa wahai suamiku? Ada musibah besar. Apakah? Iya, musibah besar. Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal? Lebih besar dari itu. Apa itu? Dakhalat alaina dunya litufsida akhiratana. Dunia telah masuk ke dalam kita dan akan merusak akhirat kita. Maukah engkau menolongku wahai istriku? Ya, aku siap. Kau tunggu di rumah, aku akan selesaikan. 1000 dinar diputarkan dan pulang ke rumah tidak tersisa apapun, atau sedikit yang dia atau bahkan tidak tersisa apapun. Dan ketika beliau menerima gaji di setiap bulannya, itu gaji itu diputarkan untuk bayar utang. Sisanya untuk disedekahkan kepada rakyatnya. Sorenya utang lagi. Orang zaman seperti ini tidak ada. Rahimahumullah ta'ala. Diriwayatkan dari Atha al-Khurasani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Ya Allah ya Rabbi. Kata Atha al-Khurasani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba bersujud sekali sujud di satu tempat di bumi Allah ini karena Allah semata dia sujudnya, dia ikhlas salatnya karena Allah, melainkan tempat itu, bumi yang dia gunakan untuk sujud itu kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi baginya. Wa bakat alaihi yauma yamutu. Dan bumi itu menangis di hari dia meninggal dunia. Kemuliaan daripada ibadah kepada Allah dan kemuliaan orang-orang yang ahli ibadah sampai dirindukan oleh tanah, dan mereka bumi ini menjadi saksi akan kesolehan hamba. Ya Rabbana. Qala Burdun maula ibnil Musayyib li Sa'id ibnil Musayyib rahimahullah. Berkata Burd ini mantan budaknya Ibnul Musayyib, yaitu budak daripada Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa? Ma ra'aitu ahsan ma yasna'u haula. Qala Sa'id wa ma yasna'un. Ini Burdun ini mengatakan kepada Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib seorang imam tabi'in, putra dari seorang sahabat Nabi, yaitu sahabat Nabi bernama Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Burd, mantan budaknya Sa'id bin Musayyib ini, aku tidak pernah melihat yang lebih indah dari yang mereka kerjakan. Maka berkata Sa'id, wa ma yasnaun, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan? Berkata Burd, yusalli ahaduhumud dhuhra thumma la yazalu saffan rijlaihi hatta yusalli al-asra. Seseorang dari mereka sholat duhur, kemudian ia senantiasa masih, yaitu
shafan rijlai, masih meluruskan shaf kedua kakinya, entah maknanya berdiri tegak atau dia duduk di tempat sholatnya, hatta yusalliyal asra, sampai dia sholat asar. Faqala, maka berkata Sa'id ibn Musayyib, waihaka ya Burd, ama wallahi ma hiya bil ibadah, celaka engkau wahai Burd, demi Allah yang demikian itu bukanlah ibadah. Innamal ibadatu at-tafakkuru fi amrillah, sesungguhnya artinya ibadah adalah merenungi dalam urusan Allah, merenungi apa yang menjadi urusan Allah, artinya apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal kafu an maharimillah, ia merenungi yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menahan diri, menjauh diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Itu maknanya di sini bukan memanjangkan sholat sampai masuk asar, akan tetapi yaitu merenungi di dalam ibadahnya sehingga ia betul-betul khusyuk di dalam ibadahnya dan ia menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengisyaratkan bahwa kekhusyuan di dalam sholat dan kepatuhan hamba di dalam beribadah kepada Allah, ketundukannya, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri hamba, yaitu sehingga hamba itu dengan sholatnya akan menjadikan dia menjauhi dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Ismah bin Isam al-Baihaqi, beliau berkata, bitu lailatan inda Ahmad bin Hanbal rahimahullah, faja'a bil ma' fawada'ahu, falamma asbaha nadhara fil ma' fa idza huwa kama kan, faqala subhanallah, rajulun yatlubul ilma wa la yakunu lahu wirdun bil lail. Ya Allah, ini teguran dari Imam Ahmad ibnu Hanbal kepada Abu Ismah ibn Isam al-Baihaqi. Dikisahkan oleh beliau sendiri, pernah suatu malam saya menginap di rumahnya Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Faja'a bil ma' fawada'ahu, lalu beliau mendatangkan air, diletakkan air itu wudu. Falamma asbaha nadhara fil ma', ketika esok paginya maka Imam Ahmad melihat ke tempat air itu. Fa idza huwa kama kan, ternyata masih utuh airnya, tidak digunakan untuk wudu. Faqala, maka beliau berkata, subhanallah, maha suci Allah, rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun bil lail, seseorang yang menuntut ilmu, la yakunu lahu wirdun, tapi tidak punya wirid di malam harinya, yaitu dia tidak sholat malam, naudzubillah, tidak membaca ayat-ayat suci yang dihafalnya. Wah, ini bukan pukulan hanya kepada Abu Ismah, kepada kita juga. Betapa ini pukulan kencang bagi mereka para salaf. Salat malam itu sesuatu kebiasaan, da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala, beliau berkata, idza ra'aitur rajula yatahawanu bit takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Kata beliau Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, apabila engkau melihat ada seseorang yang dia meremehkan takbiratul ulanya, takbiratul ihramnya, dia remehkan, Allahu Akbar, tidak ada keseriusan di dalam bertakbiratul ihram, maka kata beliau, faghsil yadaka minhu, cuci tanganmu dari dia. Artinya berlepas dirilah kamu dari orang yang takbiratul ihramnya tidak benar. Karena orang yang takbiratul ihramnya tidak benar, bila itu sampai kepada tidak sah, maka semua sholatnya tidak sah. Karena takbiratul ihram adalah rukun di dalam sholat. Yaitu mereka, bagaimana dengan zaman ini, saya nggak berani mencontohkan. Yang jelas
Orang-orang yang ia sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan yang kita sayangkan, ia seperti yang diriwayatkan dari Nabi SAW, seperti ayam yang mematuk makanan, nutul makanan yang sangat cepat. Artinya kita disuruh menjauh dari mereka kalau mereka tidak merubah tata cara sholatnya, menunjukkan bahwa sholat itu benar-benar memiliki kedudukan yang mulia. Diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdillah rahimahullah annahu kana yaqul, beliau berkata, ya ikhwatah ijtahidu fil amal fa iyakunil amru kama narju min rahmatillah wa afuhu kanat lana darajatun fil jannah wa iyakunil amru syadidan kana nakhafu wa nuhadiru lam nakul Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal naqulu qad amilna falam yanfa'na dzalika. Kata Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya ikhwatah, wahai saudara-saudaraku sekalian, ijtahidu fil amal, bersungguh-sungguhlah kalian, bersemangatlah kalian di dalam beramal, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iyakunil amru kama narju min rahmatillah, kalau kemudian kita benar-benar bisa mendapatkan rahmat Allah sebagaimana yang kita harapkan, wa'afuhu, dan kita mendapatkan ampunannya, kanat lana darajatun fil jannah, maka kita akan mendapatkan beberapa tingkatan yang tinggi di dalam surga. Wa iyakunil amru syadidan kama nakhaf, kalaulah kondisinya nanti sangat mengerikan sebagaimana yang kita takutkan dan sebagaimana yang kita khawatirkan, lam nakul, mudah-mudahan dengan istihad kita beribadah kepada Allah itu, kita tidak akan mengatakan seperti orang yang Allah firmankan di dalam, Allah ceritakan, ia berkata di dalam surat Fatir ayat 37, yaitu mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari, yakni akhrijna, keluarkanlah kami dari kubur ini, na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dahulu kami tidak melakukannya, yakni agar kami bisa beramal dengan amalan saleh yang dahulu tidak kami lakukan, sehingga kita mengatakan nanti pada saat itu, ketika kita bisa beribadah dengan bersemangat, bersungguh-sungguh dalam ibadah kita, kita bisa jangan sampai kita nanti mengatakan qad amilna falam yanfa'na dzalika, kami sudah beramal akan tetapi amalan kami tidak bermanfaat bagi kami. Jangan sampai kita mengatakan itu. Maknanya dari perkataan Mutarrif bin Abdillah rahimahullahu taala, beliau menganjurkan kita, menganjurkan saudara-saudaranya, murid-muridnya, mau kaum muslimin pada saat hidupnya, dan itu menjadi pelajaran bagi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, yaitu menunaikan ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, dan beribadah dengan sebaik mungkin, terutama di dalam sholatnya. Karena apabila nanti keadaan di yaumul qiyamah itu, yaitu kita mendapatkan rahmat sebagaimana yang kita inginkan, mendapatkan ampunan Allah sebagaimana kita inginkan, maka kita akan mendapatkan derajat, beberapa derajat ketinggian di dalam surga. Kanat lana darajatun fil jannah, kita akan mendapatkan beberapa derajat di dalam surga dengan amal soleh. Tapi bila keadaan nanti pada hari itu yang sangat mengerikan, dan apabila keadaan pada hari itu sangat mengerikan, yaitu ketika di mahsyar, dan sebagaimana yang kita takuti dan sebagaimana yang kita khawatirkan, maka kalau kita beribadah dengan taat, maka kita tidak akan mengatakan qad amilna falam yanfa'na dzalika, kami sudah beramal tapi tidak manfaat amal kita. Atau seperti yang Allah firmankan mengenai diri orang-orang seperti ini, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal,
Dengan kita beramal soleh, dengan bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah, kita tidak akan mengatakan seperti orang-orang ini, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari kubur kami, agar kami bisa beramal dengan amalan soleh yang dahulu kami tidak mengerjakannya. Karena sia-sia, yaitu beramal dan tidak memberikan manfaat amalnya. Nah, kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita bacakan beberapa riwayat lagi yang masih bagus sekali. Pernah ada orang yang berkata kepada Abu Muslim Al-Khulani rahimahullah ketika beliau sudah mulai lanjut usianya dan sudah mulai melemah, dalam rangka menasihati, artinya melihat semangatnya beribadah yang luar biasa, beliau orang ini mengatakan kepada Abu Muslim Al-Khulani rahimahullah, "Lau qasarta an ba'di ma tasna." Kalau bahasa kita, sekiranya engkau mau meringankan ibadah yang biasa kamu lakukan, artinya tidak terus melakukan ibadah dengan begitu berat. Maka jawaban beliau, "Ara'aitum law arsaltumul khayla fil halbah alastum taquluna li farisiha da'ha warfuq biha hatta idza ra'aitumul ghayata lam tastabqu minha syai'an." Qalu bala, qala fa inni qad absartul ghayah wa inna likulli sa'atin ghayah wa ghayatu kulli sa'atin al-maut fasabiqun wa masbuqun. Kata beliau, bagaimana menurut kalian sekiranya kalian melepaskan kuda kalian fil halbah ini
Pertama pengertiannya yaitu rumput di padang rumput yang rumput ini sejenis tumbuhan-tumbuhan rumput tapi yang warnanya kekuning-kuningan dan dia biasa digunakan untuk dimakan dan juga digunakan untuk obat-obatan herbal. Apa namanya enggak tahu saya, tapi rumput, sejenis rumput. Bagaimana menurut kalian ketika kalian melepaskan kuda-kuda kalian di tanah lapang? Alastum taquluna li farisiha da'ha warfuq biha hatta idza ra'aitum. Ini satu. Makna kedua dan ini yang lebih tepat yaitu al-halbah, yaitu dalam lomba kuda. Bagaimana menurut kamu ketika kamu melepaskan kuda lombamu di dalam perlombaan? Bukankah kalian akan mengatakan kepada orang yang menunggangi kuda itu, da'ha, biarkan dia lari kencang, warfuq biha, dan bersikap lembutlah kepadanya, hatta idza ra'aitumul ghayah, sehingga apabila kalian melihat finish, lam tastabqu minha syai'an, maka kalian tidak akan meninggalkan sedikit pun dari tujuan itu, yaitu finishnya. Qalu bala, mereka mengatakan tentu. Maknanya kalau kalian melepaskan kuda perang kalian, kemudian kalian akan membiarkan ia terbang lari sehingga sampai kepada tujuan. Bukankah itu tujuan kalian? Bukankah itu yang kalian inginkan? Mereka mengatakan bala. Maka beliau berkata, qala fa inni qad absartul ghayah. Ketahui saya sudah melihat finish saya. Wa inna likulli sa'atin ghayah, bahwa setiap waktu itu ada masa finishnya, ada puncaknya. Wa ghayatu kulli sa'atin al-maut, dan puncak di setiap waktu itu adalah kematian. Fasabikun wa masbuk, dan sungguh sudah ada yang mendahului dan juga sudah ada yang didahului. Maknanya beliau Abu Muslim Al-Khulani rahimahullahu ta'ala, meskipun sudah tua dan sudah melemah fisiknya, tapi tidak berhenti untuk tetap bersemangat di dalam ibadahnya, entah itu qiyamul lailnya dan entah itu siam harinya, di siang harinya, puasa di siang harinya, selagi beliau mampu, karena beliau sungguhnya mengibaratkan dirinya seperti kuda yang sedang berlomba untuk bisa mencapai finish dalam keadaan meraih menang. Dan sungguhnya beliau melihat bahwa masa akhir hidupnya sudah dekat, dan semestinya setiap kita melihat kematian itu sudah dekat, karena kematian itu tidak harus selalu di masa tua. Artinya kita merenungi kematian sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW, aksiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingati pemutus kenikmatan, yaitu kematian, karena sungguhnya itulah akhir dari perjalanan kita di dunia, dan sungguhnya kita tidak akan bisa memperbaiki keadaan ketika kematian itu telah datang. Maka maknanya ketika kesempatan itu masih ada, saat itulah saat yang berharga, saat-saat kita masih memiliki kehidupan ini untuk kita manfaatkan dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berharap ketika kematian itu datang, kita telah benar-benar menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya dengan kebaikan, dan dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ini merupakan semangat yang semacam ini karena tadi didukung oleh perenungan-perenungan semacam mengingati kematian dan juga ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki ketinggian derajat di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, la ahlu ta'ati fi lailihim aladzu min ahli lahwi bilahwihim. Ya Allah, ini kata-kata yang indah juga. Walau lan lailu ma ahbabtul baqa'a fid dunya, la ahlu ta'ah fi lailihim aladzu min ahli lahwi bilahwihim. Ahlu ta'ah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
malam hari, di malam harinya mereka merasakan lebih nikmat, lebih lezat daripada orang-orang yang mereka senang bersendagurau, senang bermain-main, menghabiskan waktunya untuk bermain dengan permainan-permainan mereka. yakni orang-orang yang menghabiskan malam harinya untuk kesenangan duniawi yang tidak mendatangkan manfaat. Ya Allah ya Rabbana, yang mereka mungkin kita melihat di kehidupan ini betapa banyaknya orang menghabiskan waktu malamnya dalam hal yang tidak bermanfaat. Ada yang berkumpul berbicara tentang dunia yang tidak ada habisnya. Ada yang mereka hanya memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Itu kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, orang ahlu ta'ah, ahlul ibadah, dia merasakan malam harinya itu lebih nikmat, lebih lezat daripada orang-orang yang bersenang-senang dengan segala kesenangannya. Dan beliau katakan walaulal lailu ma ahbabtul baqa'a fid dunya, kalau bukan karena malam saya tidak ingin hidup lama di dunia. Yakni betapa mereka memandang malam hari adalah malam yang asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Itu adalah malam yang paling dapat menyentuh hati untuk seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merenungi kehidupan akhiratnya, untuk merenungi akhir perjalanannya. Apa yang akan diperoleh manusia di dunia ini kalau dia hanya mengejar dunia? Popularitas, ketenaran, kemasyhuran, kehormatan, kekayaan, pangkat, jabatan, itu semua akan segera sirna. Sekiranya seseorang diberi umur 90 tahun dalam jabatan yang mulia, kedudukan yang mulia, kesohoran, itu tidak memberikan faedah kalau dia tidak mempersiapkan dengan amal soleh yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW bagi kehidupan akhiratnya. Apalagi kita ini tidak tahu kapan akhir dari perjalanan kita, karena sungguh telah banyak orang-orang yang pergi mendahului kita, sabikun, yang sudah mendahului kita, dan kita ini termasuk masbukun yang sudah didahului dulu. Tapi kita akan juga menyusul, wa inna bikum lahikun, kita semua akan menyusul mereka yang telah mendahului kita, dan tidak ada satu batasan yang bisa kita ketahui kapan kita mati. Maknanya begitu dekatnya kematian bagi seseorang, maka hendaknya seseorang itu selalu introspeksi diri, muhasabah ala nafsi, dan selalu beristighfar, memperbanyak istighfarnya, memperbaiki diri kita, agar kita ketika menghadap Allah kita tidak lagi mengatakan seperti yang dikatakan di atas dalam surat Fatir 37, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kita tidak mengatakan kami telah beramal tapi semua amalan itu tidak bermanfaat bagi kami, yaitu karena ia tidak diperuntukkan bagi Allah, atau kita tidak beramal dengan amalan yang bermanfaat. Riwayat lain, Ahmad ibn Harb rahimahullah ta'ala, beliau berkata, abadtullaha khamsina sanah fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu salasata asya. Taraktu ridwan nas hatta qadartu an atakallama bil haq, wa taraktu suhbatal fasikin hatta wajadtu suhbatas salihin, wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Bentar. Kata Ahmad ibn Harb rahimahullah ta'ala, aku beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 50 tahun, dan aku tidak merasakan manisnya ibadah, sehingga aku meninggalkan 3 perkara. Barangkali kita termasuk orang yang beribadah selama ini dan belum bisa merasakan manisnya ibadah, nikmatnya beribadah.
Seperti yang disebutkan dalam banyak riwayat ketika ada seorang di antara salaf yang ia melaksanakan sholat dan dia tidak bergerak sedikit pun, yakni berdirinya yang begitu lama sampai dengan selesainya sholat. Sampai ada di antara sahabat Nabi yang ia ketika berjaga mendapatkan gilir jaga malam dalam peperangan, dia mengisi waktu jaganya dengan sholat dan membaca surat yang panjang, dan kemudian ada musuh mengintai yang memanahnya sehingga mengenai bagian pahanya, kemudian bagian punggung samping kanannya sampai 2 atau 3 sampai darah mengucur, baru dia hampir terjatuh, hampir pingsan terjatuh, baru temannya terbangun, baru mengatakan, mengapa engkau tidak mengingatkan kami di saat pertama engkau terkena panah? Kata beliau, aku tidak ingin memutus kenikmatanku di dalam membaca Al-Quran. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang 3 hal ini yang ditinggalkan, kata beliau, sehingga aku meninggalkan 3 hal, baru beliau bisa merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Yang pertama, taraktu ridhon nasi hatta qadartu an atakallama bil haq. Aku tinggalkan mencari keridhaan manusia sehingga aku bisa berbicara yang hak. Yakni maknanya aku tidak lagi peduli dengan sikap manusia kepadaku, agar aku bisa menyampaikan yang hak. Yakni ketika aku mengatakan yang hak, baik orang itu suka atau tidak suka, aku tidak peduli. Ini pertama, poin pertama ini, dengan seperti ini dia sudah bisa merasakan ibadah kepada Allah dengan nikmat. Ini yang pertama. Aku tinggalkan keridhaan manusia sehingga aku bisa mendapatkan, sehingga aku dapat berbicara tentang hak, bisa mengatakan yang hak. Karena kadang-kadang kalau manusia mencari ridha manusia, kalau kita mencari ridha manusia, maka kita kalau mau bicara ini tidak enak. Nanti dia marah, nanti dia tidak suka, nanti dia, ini selalu yang pertimbangan di dalam diri kebanyakan kita ketika kita hendak mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Yang kedua, wa taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas sholihin. Yang kedua yaitu aku tinggalkan teman-teman yang fasik dan aku mendapatkan teman-teman yang soleh. Maka ketika orang itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, satu faedahnya dia mulai mengurangi sifat jeleknya. Akan berkurang sifat jeleknya, kemaksiatannya yang biasa dia lakukan. Misal orang itu biasa berbicara dengan kasar, maka ketika berkumpul dengan orang-orang soleh, dia akan mengurangi, bahkan meninggalkan perkataan itu. Dan hal-hal lain lagi. Yang kedua, dia akan banyak belajar dari orang-orang soleh itu hal-hal yang baik, yaitu dari perilaku mereka di dalam ibadah, dalam sholat, dalam bergaul, dalam bicara, dalam segala halnya. Karena dengan bersahabat, berteman dengan orang-orang soleh, seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, seperti orang yang berdekatan dengan penjual minyak wangi, maka dia akan dapat mencium bau aroma wangi dan sampai bisa menjadikan badannya ikut wangi karena akan mendapatkan olesan dari minyak wangi si penjual wangi sahabatnya. Yang ketiga, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Ini yang berat lagi. Aku tinggalkan manisnya kehidupan dunia sehingga aku merasakan manisnya kehidupan akhirat, yaitu meninggalkan sikapnya mengejar dunia untuk bisa merasakan kenikmatan akhirat. Ini semoga kita bisa sebelum meninggal dunia, karena ini hal yang sangat luar biasa.
sedikit. Ini hal-hal yang semuanya menarik. Sesuatu yang yakni sholat dan urgensinya sholat, artinya besarnya manfaat sholat. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Miswar bin Makhramah menceritakan kepada Sulaiman bin Yasar cerita tentang terbunuhnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu dakhala alaihi huwa wa ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau Miswar bin Makhramah dakhala alaihi, menemui Umar bin Khattab, huwa wa ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersama dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Falamma asbaha afza'uhu, maka ketika esok paginya memasuki waktu pagi, mereka semua mengagetkan Umar. Faqalu, maka mereka berkata, as-shalah, as-shalah. Maka berkata Umar, na'am, wala hadda fil Islam liman taraka shalah. Fa kharaja wal jarhu yas'ubu daman. Yakni mereka membangunkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk sholat subuh. Mereka mengatakan as-salata, as-salata, yakni keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan na'am. Padahal saat itu beliau sedang luka karena tikaman itu. Beliau sambil berkata, wala hadda fil Islam liman taraka shalah, maka tidak ada keuntungan sedikit pun yang akan diperoleh oleh seseorang di dalam Islamnya, yaitu ketika dia meninggalkan sholat. Maka beliau pun keluar untuk sholat, wal jarhu yas'abu daman, dan lukanya masih terus mengucurkan darah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala beliau juga mengatakan, idza ra'aitumur rajula yudhi'us salata, bila engkau melihat seseorang meremehkan salatnya, menyia-nyiakan salatnya, fahuwa wallahi li ghairiha min haqqillahi asyaddu tadyi'an, maka demi Allah dia terhadap selain hak Allah akan lebih meremehkan. Maknanya kalau ada orang mau mengambil orang kepercayaan, ada orang mungkin mengatakan mengambil seseorang di bagian keuangan misalnya, orang itu teliti kemudian tapi dia nggak sholat atau sholatnya bolong-bolong, kemudian ditegur, itu kenapa nggak kau suruh sholat dia? Nggak apa-apa, itu urusan dia, yang penting saya memanfaatkan ilmunya, amanahnya, dia orang amanah. Nggak bisa. Orang yang hak Allah saja dia abaikan, maka terhadap hak selain Allah akan lebih dia abaikan. Maknanya kita nggak bisa percaya kepada orang yang dia menyia-nyiakan sholatnya. Diriwayatkan dari Abu Bahriyah, terakhir insyaallah, beliau berkata, dakhaltu masjidah Himsin fasami'tu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqul, aku masuk masjid Hims dan aku mendengar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man sarrahu ayyati Allah azza wa jalla wa huwa aminun falyati hadhihi shalawatil khamsa haitsu yunada bihinna fa innahunna min sunanil huda wa mimma sannahu lakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa la yakul inna li musallan fi baiti wa usalliya fihi fa innakum in fa'altum dalika taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam la dhalaltum. Ini berbicara tentang pentingnya sholat dan juga pentingnya sunnah. Dari Abu Bahriyah, beliau berkata, aku masuk masjid Hims dan aku mendengar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, beliau sedang berkata, barang siapa yang ia ingin ketika menghadap Allah, ketika mendatangi Allah nanti dalam keadaan dia aman dari murka Allah, dari ancaman siksa Allah,
maka hendaknya dia mengerjakan sholat, dia mendatangi sholat 5 waktu ini, yakni haitsu yunada bihinna, di tempat di mana dia dipanggil, yaitu di masjid maksudnya. Fa innahunna min sunanil huda, karena sungguhnya melaksanakan sholat 5 waktu di dalam masjid berjamaah dengan kaum muslimin ini termasuk dari sunnah-sunnah yang lurus, min sunanil huda, dari sunnah-sunnahnya yang memberi petunjuk. Wa mimma sannahu lakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, dan sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu termasuk sunnah yang disunnahkan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Walayakul, dan jangan sampai seseorang itu mengatakan innali musallan fi baiti fa usalliya fihi, saya di rumah ada tempat untuk sholat dan saya selalu sholat di tempat sholat saya di rumah. Jangan sampai dia mengatakan ini. Fa innakum in fa'altum dzalika, karena sungguhnya bila kalian melakukan yang demikian itu, yaitu sholatnya di rumah, yaitu bagi kaum pria lelaki, taraktum sunnatan nabiyyikum, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam la dhalaltum, dan sekiranya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, pastilah kalian akan tersesat. Radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Demikian itu perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang sangat masyhur, yang sering kita dengar. Dan sungguhnya ini juga perkataan dari sahabat Nabi yang lain seperti Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan banyak lagi sahabat-sahabat lain meskipun dengan bahasa yang sedikit berbeda. Dan sungguhnya mereka yang demikian ini karena mereka memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan tidaklah mereka mengatakan yang serupa ini melainkan karena apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, bahwa orang yang meninggalkan sunnah Nabi di sini di kalimat akhir walau taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum, dan sekiranya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, pastilah kalian akan tersesat. Kalimat ini yang harus menjadi catatan lain, selain bahwa Nabi SAW mewajibkan kita untuk sholat berjamaah 5 waktu di mana saja kita mendengar azan. Artinya ketika kita mendengar azan di satu tempat, maka kita sholat di tempat itu. Kecuali kita tidak bisa mengejar, maka kita melaksanakan di tempat yang bisa kita laksanakan. Karena kalau kita tidak melaksanakan itu, maka kita berarti telah meninggalkan sunnah Nabi. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi, termasuk sunnah sholat berjamaah dan juga sunnah-sunnah lain, maka ancamannya dolaltum, la dolaltum, niscaya kamu akan sesat, akan sesat. Na'udzubillah min dzalik. Hada wa naktafi, wa insyaallah kita lanjutkan masih berkaitan dengan pentingnya sholat. Nah, nanti kita akan baca bersama-sama insyaallah taala pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.